Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi sekalian. Kita pada pagi ini akan mempelajari seputar manajemen memori pada mata kuliah sistem operasi. Jadi hari ini adalah pertemuan keempat pembelajaran sistem operasi. Nanti kita akan mempelajari seputar manajemen dari memori. Nah, kenapa kita mempelajari manajemen memori ini? Karena pertama, manajemen memori ini adalah untuk meningkatkan utilitas ya dari CPU. Kemudian data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Jadi seperti yang pernah kita sampaikan, bahwasanya proses berjalannya atau pengeksekusian proses oleh CPU atau prosesor itu dengan cara mengambil instruksi dari memori. Nah, ketika manajemen memori itu dilakukan dengan baik, maka proses dari instruksi yang ada, proses instruksi-instruksi yang ada di memori itu akan mudah terkelola. Jadi prosesnya itu juga menjadi lebih cepat. Kemudian memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas, sehingga pemakaiannya harus seefisien mungkin. Nah, kalau kita lihat sekarang memori, ya dalam hal ini memori ini kan adalah RAM ya. Kalau dalam komputer itu adalah RAM. RAM itu terbatas. Kalau keadaan normal itu sekarang memori itu berukuran 1 GB sampai ada yang 16 GB. Nah, dengan keterbatasan ruang 16 GB itu bagaimana agar proses itu berjalan dan tereksekusi di prosesor dengan baik, maka juga harus dimanajemen dengan baik. Kemudian transfer data dari atau ke memori utama dari atau ke CPU dapat berefisien ya, dapat efisien dilakukan. Nah, jadi kita ketahui di prosesor itu dia punya register dan cache memory ya di sana yang merupakan memori yang dalam skala cepat. Nah, dari cache memory itu kemudian terjadi transfer data ke memori utama atau memori RAM, sehingga kecepatan antara memori RAM dengan kecepatan antara dengan cache memori itu harus stabil, sehingga kemudian proses itu berjalan dengan proses eksekusi itu berjalan dengan cepat juga, tentu dengan manajemen memori yang baik yang dilakukan oleh sistem operasi. Nah, manajemen memori ini berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama antara sejumlah proses yang aktif. Jadi manajemen memori ini berkaitan dengan proses pengalokasian bersama antara proses yang aktif ya. Jadi yang pernah kita sampaikan, dari proses-proses yang ada itu yang masuk ke dalam memori itu bagaimana agar pengalokasian memori itu menjadi stabil. Nah, maka di sini perlu manajemen memori. Manajemen memori juga berkaitan dengan usaha agar pemrogram atau pemproses tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik yang terdapat pada sistem komputer. Nah, jadi bagaimana ketika misalnya banyak proses yang masuk ke antrian
memori. Bagaimana proses yang masuk itu tidak menjadi crowded ya, tidak menjadi deadlock, sehingga kemudian proses dari RAM atau memori itu dieksekusi oleh CPU itu berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada istilahnya sewaktu instruksi itu masuk ke memori, nah otomatis karena penuh langsung ditolak. Nah, maka perlu ada manajemen yang baik di sini. Nanti akan kita jelaskan. Nah, di sini sampaikan juga fungsi manajemen memori itu mengelola informasi memori yang terpakai dan tidak terpakai. Jadi nanti di dalam manajemen memori ini ada informasi memori RAM ini terpakai berapa, memori yang tidak terpakai berapa, sehingga kemudian itu menjadi tolak ukur ketika proses itu dilakukan. Kemudian mengalokasikan memori ke proses yang dimerlukan. Nah, jadi ketika ada proses di CPU yang kosong, maka memori dan CPU itu akan berkomunikasi dalam menentukan proses mana yang akan dieksekusi. Kemudian mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Nah, jadi mendealokasikan ketika memori itu sudah selesai dieksekusi oleh CPU, maka data di memori itu akan dikembalikan ke disk atau ke I/O lainnya. Nah, di sini adalah fungsi manajemen memori adalah mendealokasikan itu. Ketika ada yang sudah selesai, maka dikembalikan ke I/O. Nah, seperti itu. Kemudian mengelola swapping antara memori utama dan disk. Jadi ketika ada swapping antara memori utama dan disk, maka dia akan mengelola. Swappingnya apa? Nanti akan kita sampaikan. Swapping ini adalah kondisi saat memori itu penuh. Kemudian masih ada proses yang akan dijalankan atau dieksekusi. Ketika itu terjadi, maka ada mekanisme membagi atau memindahkan instruksi yang ada di memori ke disk ya, atau dalam hari ini bisa kita analogikan ke dalam hard disk. Jadi ada fungsi pemindahan sementara yang dilakukan antara memori utama dengan disk pada saat disk itu penuh. Nah, ini proses swapping itu. Jadi swapping itu adalah suatu proses. Jadi suatu proses dapat dialihkan sementara dari memori ke suatu tempat penyimpanan. Ya. Dalam hal ini mungkin hard disk ya, atau SSD, atau perangkat penyimpanan eksternal selain RAM atau memori, ke suatu tempat penyimpanan dan dipanggil kembali ke memori jika akan melanjutkan eksekusi. Jadi sewaktu memori sudah kosong, nanti akan dilanjutkan eksekusinya lagi. Nah, proses itu yang disebut dengan swapping. Jadi manajemen memori berdasarkan swappingnya itu ada manajemen dengan swap dan tanpa swap. Jadi ketika ada swap berarti prosesnya adalah komunikasi dengan disk yang ada. Nah, ini ya gambarannya. Jadi sistem operasi dalam hal ini dia mengelola ruang pada RAM atau memori utama. Kemudian ketika ini penuh, maka akan terjadi swap out ke store, ke backing store, atau dalam hal ini hard disk. Kemudian ketika sudah ada kosong lagi di RAM atau memori utama, maka akan dikembalikan lagi prosesnya. Seperti itu. Nah, kita ulang kembali, ada monoprogramming. Jadi monoprogramming ini manajemen memori yang paling sederhana, ya, dimana sistem komputer hanya mengizinkan satu pemakai berjalan pada satu waktu. Jadi prosesnya seperti antrian saja, ya. Ketika ada proses eksekusi yang masuk, maka berjalan saat berjalan. Ketika ada ruang disk yang kosong pada memori, maka dia akan diisi.
ketika tidak maka akan tertahan dahulu. Nah, seperti itu mekanisme monoprogramming. Jadi masuk satu, keluar satu, masuk satu, keluar satu, seperti antrian konsep umumnya. Sumber daya sepenuhnya dikuasai oleh proses yang sedang berjalan. Jadi ketika ada proses itu yang belum selesai, maka itu akan terus dilanjutkan. Jadi dikuasai oleh proses yang sedang berjalan itu. Nah, ciri-cirinya hanya satu proses pada satu waktu, kemudian hanya satu proses yang menggunakan semua memori. Nah, kemudian pemakai membuatkan program ke seluruh memori dari disk. Jadi ini biasanya adalah pada komputer yang hanya menjalankan satu proses saja, chip komputer atau IoT yang menjalankan hanya satu proses saja. Nah, jadi dia hanya menjalankan satu proses, jadi tidak ada tubrukan dengan proses lain. Nah, sedangkan pada komputer umumnya ini biasanya sudah multi programming. Jadi karena hanya satu proses dan menguasai seluruh sistem, maka alokasi memori dilakukan secara berurutan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini konsep monoprogramming, di mana sistem operasi itu akan mengambil beberapa bit dari memori utama, kemudian memori yang terisi akan dialokasikan di bagian atas, kemudian memori yang tidak terpakai disampaikan di bagian bawah. Kemudian multiprogramming. Nah, jadi multiprogramming nanti ada yang pemartisian secara statis atau pembagiannya secara statis, ada yang secara dinamis. Nah, seperti yang kita ketahui, multiprogramming adalah banyak proses pada memori utama pada saat waktu yang bersamaan. Jadi banyak proses yang akan dieksekusi pada saat waktu. Nah, sehingga kemudian memori harus membagi ruang-ruang pada RAM itu, pada memori utama itu, sehingga kemudian bisa banyak proses yang untuk dieksekusi dilakukan. Alasannya yaitu mempermudah pemrogram, karena pemrogram dapat memecah program menjadi dua. Jadi nanti ketika ada dua atau lebih proses, maka otomatis akan dipecah sesuai dengan algoritma dan mekanisme sistem operasi dan RAM itu berjalan atau memori utama itu berjalan. Kemudian alasan kedua, agar dapat memberi layanan interaktif, ya, secara berkelanjutan. Kemudian terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya, dalam hal ini efisiensi RAM itu sendiri. Percuma ya kalau seandainya RAM-nya 16 GB, tapi hanya dijalankan satu proses. Nah, ini kan mubazir. Maka ini adalah bentuk efisiensi sumber daya, artinya banyak proses yang bisa dijalankan dengan RAM yang sejumlah tersebut. Kemudian eksekusi lebih mudah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil. Jadi eksekusi itu akan menjadi lebih mudah ketika dipecah-pecah, ya. Nanti akan kita lihatkan. Kemudian dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. Jadi beberapa pekerjaan yang sama itu bisa dikerjakan secara berkelanjutan. Nah, ini partisi manajemen memori yang statis, ya, pembagian memori pada kondisi statis. Memorinya dibagi secara statis. Nah, statis maksud di sini adalah memori dibagi dalam partisi yang tetap. Kemudian berdasarkan ukuran ini dibagi dua. Pemartisian dengan partisi berukuran sama. Jadi ada nanti pemartisian itu dilakukan secara ukuran yang sama. Contohnya memori itu 128 mega, maka dibagi dua, maka menjadi 64 dari masing-masing partisi yang ada ketika dua proses dilakukan atau dijalankan. Kemudian pemartisian dengan partisi ukuran berbeda. Nah, misalnya ada dua buah proses. Yang satu proses itu hanya memerlukan
misalnya pada memori atau memori utama sebesar 256 mega. Ada satu prosesnya itu yang memerlukan 200 mega dalam pengeksekusian misalnya. Maka proses membaginya juga tidak sama dengan yang bagi dua di atas. Nah, prosesnya adalah dengan membagi sesuai ukuran yang ada yang diperlukan. Kalau seandainya ada dua proses, yang satu 200 mega dan satu 50 mega, maka pembagiannya juga berdasarkan besaran proses yang akan dieksekusi. Berarti yang satu ada 200 mega, yang satu 50 mega pembagiannya. Jadi tidak sama ukurannya. Nah, ini kelemahan ketika pemartisian dilakukan pada ukuran yang sama. Ya, kelemahannya bila program berukuran lebih besar dibanding partisi yang tersedia, maka tidak dapat dibuat. Jadi misalnya ada memori yang ukurannya 128 mega. Kemudian itu dibagi secara ukuran bersamaan. Jadi dibagi dua, contohnya kita bagi dua, jadi 64 mega. Ketika ada program yang masuknya sebesar 70 mega, maka otomatis tidak akan bisa dijalankan kalau pemartisiannya dilakukan secara statis. Tapi ketika ukuran proses itu berjalan sebesar 60 mega, 64 mega dan 64 mega, maka ini kan lancar saja. Nah, kemudian kelemahan kedua, bila program lebih kecil dari ukuran partisi yang tersedia, maka akan ada ruang yang tidak terpakai. Misalnya ada ada memori itu terpartisi 64 mega, 64 mega. Yang satu proses itu hanya berjalan dengan memerlukan 2 mega saja. Yang satu proses itu dijalankan dengan besaran 70 mega. Maka kalau dilakukan secara partisi dinamis, sebenarnya dua-duanya bisa, tapi karena tidak dinamis, hanya satu yang bisa, yang 2 mega saja yang bisa. Padahal ruang yang tersisa di sana adalah sebesar 62 mega. Nah, ini terjadi kemubaziran, sehingga kemudian tidak bisa lagi proses yang lain untuk masuk. Seperti itu. Nah, ini contoh pemartisian dengan ukuran yang sama. Jadi ada sebuah memori yang berukuran 256 kali 3. Ya, ada 3, kemudian dipartisi dengan ukuran yang sama sebesar 256 kilobyte. Nah, ini contohnya. Kemudian ini bentuk pemartisian dengan ukuran yang berbeda. Jadi ada yang jadi contohnya ini memori dengan ukuran 706 kilobyte ya. Kemudian kita bagi menjadi 3 area yang berbeda ukuran masing-masing. Jadi ketika ada proses yang berukuran besar, maka akan dimasukkan ke partisi 3. Ketika itu ukurannya hanya di bawah 100 KB, maka dimasukkan ke sini, ke partisi 1 saja. Nah, seperti itu pembagiannya. Nah, kemudian di dalam manajemen memori ini kita mengenal ada fragmentasi partisi statis, di mana fragmentasi ini adalah penyiaan atau pemborosan memori yang terjadi pada setiap organisasi penyimpanan. Nah, contohnya apa? Ada disebut dengan fragmentasi internal, di mana proses tidak dapat mengisi penuh partisi yang telah ditetapkan untuk proses. Nah, partisi internal ini maksudnya pada saat dibagi masih terdapat penyisaan ruang memori yang tersedia. Misalnya dibagi memori 128 dibagi 2 jadi 64, sedangkan yang masuk hanya 30, maka terjadi kelebihan atau fragmentasi yang bersisa sebesar 34 mega lagi. Nah, seperti itu yang disebut dengan fragmentasi internal. Kemudian ada fragmentasi eksternal, yaitu partisi tidak dapat digunakan
karena ukuran partisi lebih kecil dibanding ukuran proses yang menunggu di antrian. Nah, contohnya pada saat tadi pembagian 64 mega tadi, sedangkan yang masuk itu 70 mega, maka tidak akan bisa. Nah, baru kita masuk ke partisi dinamis. Apa itu partisi? Jadi partisi statis tadi menyebabkan memori terlalu banyak borosnya. Nah, maka dengan partisi dinamis ini, maka jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat diberagamkan ya berdasarkan waktu secara dinamis. Nah, pada saat ini, pada kondisi dinamis ini, proses yang masuk ke memori itu segera dibuatkan partisi untuk sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini berjalan ketika proses itu masuk, ya. Jadi ketika ada proses masuk, maka langsung dilakukan penyesuaian. Cuma kelemahannya apa? Adalah terjadi lubang ruang kosong ya di memori itu pada saat partisi itu dipakai. Nah, jadi misalnya nih kita ada program yang bersamaan ya, ukurannya sama-sama 64 mega. Nah, dan itu diskusi pada RAM yang berukuran 128. Ketika ada 264 maka langsung penuh. Tapi ketika pembagiannya tidak dilakukan secara statis atau dilakukan dinamis, maka akan terjadi kekosongan pada ruang-ruang yang ukurannya sebaiknya dilakukan sama, misalnya seperti itu. Nah, ketika ada ruang-ruang seperti ini, maka disinilah letak kelemahan dari partisi dinamis. Kemudian dalam alokasi dan dealokasinya juga sedikit rumit. Nah, ini contohnya. Jadi pada saat rumitnya, prosesnya agak panjang gitu ya, agak ribet aja sedikit gitu. Misalnya pada saat ada tertentu proses satu itu berakhir ya, maka memori akan membebaskan RAM-nya, membebaskan memorinya. Nah, pada saat memori bebas, maka di sini akan disampaikan, diinfokan bahwasanya memori ini akan bebas. Nah, sedangkan dalam urutan memori itu adalah proses yang terisi diletakkan di atas dan posisi bebas diletakkan di bawah. Maka akan terjadi pergantian terus, pengkondisian terus pada memori, sehingga kemudian dilihatkan memori bebas itu kembali ke bawah. Nah, seperti itu terus ketika ada ruang kosong yang dilakukan, sehingga kemudian nanti ini yang menyampaikan atau melihatkan bahwasanya agak terjadi sedikit keribetan di sini. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi dengan cara ya pemadatan memori, yaitu operasi penggabungan ruang kosong kecil menjadi ruang kosong besar. Nah, jadi nanti ada mekanisme ketika ada ruang-ruang kosong kecil di antara memori yang tidak terpakai, maka kan dilakukan penggabungan. Nah, jadi ini seperti ini ya, dari di sini proses apa tadi? Jadi di sini sampai maaf ya. Jadi di sini tadi ada dua yang bebas ya. Ada dua terjadi proses pembebasan. Yang pertama pada proses 1, kemudian pada proses 3. Sehingga terjadi kebolongan di sini tadi pada proses 1 dan 3. Nah, sebenarnya nanti akan bisa dibebaskan. Nah, di situ ada mekanisme dari memori dalam mengatur itu. Jadi bebas itu akan kembali lagi tergabung dalam satu tempat yang sama. Nah, masalah lainnya pada partisi dinamis adalah proses dapat tumbuh dan berkembang. Solusinya, nah jadi kita lihatkan misalnya ketika proses 2, nah di sini ya, misalnya pada proses 0 ini ya, kita katakan dia sekarang memerlukan 128 KB. Tapi proses ini berkembang, misalnya dia membutuhkan ruang yang lebih besar nantinya, sebesar 1 mega bahkan misalnya. Maka ketika
satu yang bebas di bawahnya itu tidak mencukupi, maka akan terjadi tidak bisa proses dilanjutkan, maka akan dikembalikan lagi ke swab. Nah, ini yang tidak diinginkan atau menjadi kelemahan dalam dinamis itu sendiri tadi. Kemudian masalah kedua. Nah, masalah akan menjadi lebih parah bila proses bersebelahan dengan proses-proses lain. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika ada pengembangan dan pengembangan eksekusi dari pengembangan dari proses dan tidak ada ruang alokasi memori di sebelahnya yang mencukupi, maka akan dikembalikan ke proses web. Nah, ini alternatif penyelesaian yang tadi ya. Bila terdapat ruang kosong yang besar pada saat ada pengembangan proses itu terjadi, maka akan diambil ruang kosong yang ada di sekitarnya. Kemudian satu proses atau lebih diswap ke disk ya, ketika ada ketidakcukupan proses untuk mengembangkan proses itu. Nah, jika proses tidak dapat jadi kalau seandainya pengembangan proses tadi tetap sudah dikembalikan ke swab atau dalam hal ini hard disk, tapi dalam hal ini hard disk itu juga atau memori sekunder itu penuh, maka pada saat ini terjadi proses itu akan disingkatkan atau menunggu bahkan menjadinya. Nah, ini yang menjadi sebuah kelemahan bagi partisi dinamis. Maka strateginya adalah alokasi harus mencari sekumpulan blok memori yang ukurannya mencukupi, di mana ruang kosong yang sama atau lebih besar dibandingkan ukuran memori itu diperlukan. Nah, jadi dengan adanya pengalokasian ini, nanti ruang-ruang kosong yang seandainya setelah digabungkan dan ada proses yang perlu untuk pengembangan, maka ini akan bisa diambil oleh proses yang memerlukan pengembangan ini tadi. Jadi ada beberapa strategi alokasi memori. Yang pertama, ada algoritma yang kita kenal dengan algoritma first fit. Nah, algoritma first fit ini yaitu proses pencarian dimulai dari awal dan akan, jadi ini mekanisme pada manajemen memori dinamis ya. Jadi yang pertama ada algoritma first fit, di mana proses pencarian dimulai dari awal dan akan berhenti jika ditemukan lokasi pertama yang cukup besar. Nah, jadi pencariannya mulai dari atas ya. Jika ada proses yang kosong dari atas, maka akan diisi. Contoh ini, terdapat partisi kosong pada memori dengan urutan dan ukurannya. Nah, jadi ada urutan 4KB, di bawahnya ada 3KB, kemudian ada 2KB, dan kemudian 6KB. Nah, kemudian datang data yang berukuran 3KB. Maka akan menempati ukuran 4KB. Kenapa? Kenapa nggak di 3KB? Karena dia pencariannya mulai dari atas, dari first ya. Nah, walaupun posisinya di atas, dia karena mencarinya dari atas ya. Jadi walaupun dia berlebih kan dicarinya tetap yang di atas, seperti itu. Nah, kemudian ada algoritma next fit. Nah, algoritma next fit ini sama dengan first fit ya. Dia hanya mencari mulai dari kondisi saat first fit tadi terpenuhi di kondisi terakhirnya, di posisi terakhirnya. Dia maka next fit akan mencari di bawah dari first fit tadi. Nah, misalnya terdapat partisi pada memori dengan ukuran 4KB yang pertama, yang kedua 3KB, 2KB, kemudian 6KB. Jika datang data berukuran 3KB dan pencarian partisi dimulai dari urutan ketiga, karena sebelumnya posisi terakhir pencarian di posisi kedua, maka data tersebut akan menempati posisi ke-6 ya. Jadi kan karena 4KB sudah diisi, 3KB sudah diisi ya. Kemudian proses pencarian berikutnya adalah di 2KB.
Nah, karena ukurannya yang dimasukkan adalah 3 KB, maka tidak akan mungkin. Maka proses berikutnya adalah mencari di 6 KB. Nah, maka masuknya di 6 KB tadi. Nah, kemudian ada algoritma best fit. Nah, algoritma best fit ini adalah pencarian yang dimulai dari awal dan kemudian akan berhenti jika ditemukan lokasi terkecil pertama yang cukup untuk proses tersebut. Nah, jadi algoritma best fit ini contohnya seperti ini. Terdapat partisi kosong pada memori dengan ukuran 4KB, 3KB, 2KB, 6KB. Kemudian akan dimasukkan ukuran 3KB. Nah, kalau pencarian best fit, dia akan mencari dulu semuanya, ya. Akan mencari dulu di 4, dia mencari di 3, kemudian mencari di 2, kemudian mencari di 6. Nah, tetapi dia cocokkan mana yang cocok dengan partisi yang ia perlukan sebenarnya. Nah, jadi dia masukkan ke 3KB karena sama gitu. Kenapa dia tidak masukkan di 4KB? Karena akan terjadi pemborosan. Kenapa dia tidak masukkan di 6KB? Karena selain pemborosan, ini posisinya juga di bawah gitu. Maka pencariannya yang tepat adalah di 3KB atau urutan kedua. Kemudian ada algoritma worst fit, yaitu pencarian dimulai dari awal dan akan berhenti jika ditemukan lokasi yang paling besar yang cukup untuk menempatkan proses tersebut. Nah, ini prosesnya mencari yang paling besar. Nah, jadi jika terdapat partisi kosong dengan kondisi 4, 3, 2, 6, datang data berukuran 3 KB. Nah, dalam hal ini dia akan mengisi di 6 KB karena dia akan mencari lokasi yang besar. Ya, walaupun hanya cukup di 4 atau 3, tapi dia mencari di 6 karena dia ukurannya besar. Kemudian ada sistem body. Nah, algoritma body ini atau sistem body ini mengalokasikan memori berdasarkan kelipatan dari 2 atau 2 pangkat K, di mana K-nya adalah mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, kenapa ini dilakukan berdasarkan 2K? Karena ini berdasarkan pembagian dari memori, pembagian. Nah, kalau 2 pangkat 0 kan 1 ya. 2 pangkat 1 2. Jadi ketika misalnya memori ukuran 128 dibagi dengan 2 pangkat 0, maka dia tidak akan dibagi, artinya tetap 128. Tapi ketika dibagi menjadi 2 pangkat 1, maka dibagi 2. Maka dia dibagi 2. Sehingga kemudian pembagiannya adalah memori itu dibagi 2. Itu maksudnya. Sampai berikutnya. Kalau seandainya 2 pangkat 2, maka 4, maka dibagi 4 memori tersebut. Nah, pada body system atau sistem body yang semula ruangan pada memori didefinisikan sebagai satu keutuhan, kemudian dilakukan pembedahan yang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ya. Jadi pembagiannya berdasarkan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai seberapa besar memori itu bisa dibagi. Nah, caranya adalah dengan menentukan batas atas dan batas bawah dari memori itu. Nah, jadi misalnya ada ukuran memori itu 2000 KB. Nah, kemudian kita analogikan, bukan analogi kan, tapi dari 2000 itu 2 pangkat berapa yang bisa maksimal dihasilkan ya. Maka dihasilkan 2 pangkat 20 ya. Karena 2 pangkat 20 itu 1024. 2 pangkat 21 adalah 2048. Nah, kalau 2048 berarti sudah melewati kapasitas maksimal dari memori. Maka batas atas dari dari body atau memori ini adalah 2 pangkat 20. Nah, kemudian ada sebuah memori yang ada sebuah proses yang dimasukkan sebesar 1024 KB. Maka sisanya adalah sebesar 960 KB. 976. Nah, 976 ini kita bagi lagi. Nah, 976 ini kita bagi lagi sehingga kemudian dia bisa bagi-bagi terus. Maka ada batas atasnya dalam hal ini 2 pangkat 20,
dan dalam hal ini batas bawahnya 2 pangkat 12 sampai 16. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, karena 16 itu kan 64 ya, jadi ya sebenarnya tidak boleh kecil-kecil sekali di batas itu. Karena nanti ketika batas bawah itu dibuat makin kecil, maka pengalokasian memorinya juga menjadi susah ya ketika ada proses besar yang masuk seperti itu. Nah, ini kita contohkan, ada sebuah contoh di mana pada saat waktu T ini 0, proses itu sedang kosong ya. Nol proses yang terjadi. Kemudian pada saat T1 ada program A meminta proses sebesar 34 KB. Kemudian pada waktu T2 ada proses B yang berjalan dengan meminta 66 KB. Kemudian pada proses T ketiga, waktu ketiga, ada C meminta 35 KB. Kemudian pada waktu T4 meminta 67 KB. Kemudian ada terjadi pelepasan memori C, A, B, D. Nah, maka di sini bisa kita lihatkan, nah ini kalau ini caranya ya. Nah, bisa kita lihatkan prosesnya seperti ini. Ketika T 0 atau waktu 0, ruang memori masih penuh atau masih sebesar 1024 KB ya. Nah, kemudian masuk pada saat tadi T1 ya, program A masuk meminta 34 KB. Maka otomatis memori yang 1024 ini akan membagi dirinya. Yang pertama membagi menjadi 2 ya, sebesar 512 satu, kemudian sebesar 512 yang kemudian dibagi lagi karena yang diminta cuma 34 KB ya. Maka dari 512 ini dibagi 2 ada dapat 256 KB. 256 ini karena masih besar juga proses yang masih start proses yang tersisa, maka dibagi lagi menjadi 128. 128 ini masih banyak lagi tersisa, maka dibagi lagi menjadi 64. Nah, 64 ini apakah bisa dibagi lagi menjadi 32? Sedangkan data proses yang diperlukan adalah 34, maka tidak bisa. Maka otomatis di sini akan dimasukkan sebesar 34 KB proses A ke dalam memori sesuai dengan pembagian ini. Nah, begitupun selanjutnya ketika ada T2 masuk ya, pada waktu proses kedua masuk, maka dia memerlukan data sebesar 66 KB. Nah, ketika 66 KB kalau seandainya dimasukkan ke sini kan tidak bisa ya. Ke 64 KB yang sudah dibagi tadi kan tidak bisa. Maka otomatis dia masuk ke 128 karena 66 ya, 66. Nah, kemudian pada proses ketiga masuk lagi sebesar 35 KB. 35 ini yang pas atau yang tidak banyak memakan memori adalah pada 64 KB. Maka di sini akan dimasukkan proses C. Begitu. Sampai berikutnya proses D masuk sebesar 67 KB. Nah, di sini masuk 67 KB karena di sini bagi 2 ya, dibagi 2 lagi 256-nya menjadi 128. Nah, sehingga kemudian ini adalah memori yang tersisa 512 tambah 128K. Nah, kemudian ada proses penghilangan, ada proses yang terminate atau selesai, maka otomatis akan sistem atau memori akan membagi sendiri. Nah, kosong pada saat itu kemudian akan digabungkan kembali. Nah, kemudian digabungkan kembali ketika ada proses yang dikosongkan kembali. Ya. Nah, ini kan 4 kosong ya. Kemudian ini kan pada saat C melepaskan memori ya, 64 kosong. Kemudian sebesar ini kemudian akan
kemudian pada proses A melepaskan diri, nah ini melepaskan diri sehingga menjadi ini bisa digabung menjadi 128, kemudian ini melepaskan diri sehingga kemudian menjadi 256 dan kembali penuh memorinya seperti itu. Nah, kemudian kita ada mengenal ada virtual memory dan overlay. Nah, virtual memory ini adalah memori maya. Jadi program yang dijalankan harus dibuat di memori utama, Nah, karena kecepatan di memori utama itu kencang, ya. Jadi maka dimuat di situ. Sedangkan memori hard disk atau SSD atau HDD yang ada itu kurang lambat, sehingga kemudian tidak bisa dijadikan landasan tempat pengeksekusian ke CPU, karena CPU itu adalah proses yang mempunyai kecepatan yang sangat cepat. Ya, mengimbangi adalah cuma RAM. Maka ketika ada program yang penuh, maka dikembalikan atau di-swap ke hard disk atau dalam hal ini memori sekundernya. Nah, masalah muncul ketika program lebih besar dibandingkan memori yang utama tersedia. Maka solusinya adalah overlay dan memori maya atau virtual memory. Overlay adalah program dipecah menjadi bagian-bagian yang dapat dibuat memori. Nah, overlay ini ada pemecahan tadi, ya, pemecahan memori sehingga kemudian bisa diisi, ya, seperti tadi. Overlay yang belum diperlukan atau yang tidak dieksekusi disimpan di disk. Nah, overlay ini dimuat ke memori begitu diperlukan. Jadi ketika ada yang kosong maka dimuat ke disk. Nah, kemudian ketika ada yang diperlukan maka dikembalikan lagi. Ini mekanisme overlay. Kemudian ada mekanisme virtual memory, di mana di sini adalah kemampuan mengalamati ruang memori melebihi memori utama yang tersedia. Jadi memori utama itu tersedia cuma 128, dengan proses yang dimasukkan ada 256. Maka kita menggunakan sumber daya disk yang bisa digunakan menggunakan virtual memory ini. Nah, gagasannya adalah dengan menggabungkan program, data, dan stack melampaui jumlah memori yang tersedia. Nah, begitu ya. Jadi nanti ada penggabungan data, program, dan stacknya. Kemudian sistem operasi menyimpan bagian proses yang digunakan. Nah, jadi ketika ada penyimpanan tadi, overlay tadi, maka di sini diambilnya. Nah, bagian-bagian di disk diperlukan, maka bagian memori yang tidak diperlukan disingkirkan. Nah, seperti itu. Contohnya nih, pada program 10 mega yang berjalan di mesin dengan RAM atau memori utama sebesar 2 mega, maka tidak akan bisa diskusi karena programnya besar, 10 mega, jangan ruangnya cuma 2 mega. Maka akan dilakukan proses swapping ke memori sekunder atau hard disk itu. Nah, seperti itu kondisinya. Nah, proses pada swap tadi itu ada 2 sebenarnya. Nah, ada pegging kemudian segmentasi. Nah, pada kesempatan ini karena proses ini panjang, nanti akan akan kita jelaskan di waktu lain, atau nanti saya akan lihatkan video yang bisa menjelaskan proses pegging dan proses segmentasi yang ada.